Bayangkan sebuah kota di abad ke-8 yang disebut sebagai kota paling indah di muka bumi. Pasarnya tak pernah sepi, 24 jam penuh. Dari timur, barat, utara, dan selatan, datang barang-barang mewah dari seluruh dunia. Semua uang mengalir ke kota itu, lalu tersebar kepada kaum muslimin. Sementara di bagian dunia lain, masih gelap gulita, penuh penyakit, dan buta ilmu pengetahuan. Kota itu adalah Baghdad. Negaranya, Kekhalifahan Abbasiyah. Dan pemimpinnya, sang khalifah legendaris Harun al-Rashid. Pernah suatu ketika, Harun al-Rashid mengirim hadiah kepada Kaisar Charlemagne di Eropa, sebuah jam air mekanik yang begitu canggih hingga Kaisar mengira itu sihir. Bayangkan, pada abad ke-8, ketika Eropa masih berkutat dalam kegelapan, dunia Islam sudah menciptakan teknologi presisi. Selamat datang di channel Rezyut, dan inilah satu cerita menakjubkan dari Golden Age of Islam, masa keemasan kaum muslimin yang bertahan hampir 1000 tahun lamanya. Pada tahun 750 Masehi, Abbasiyah berdiri menggantikan Bani Umayyah. Mereka menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Dan di bawah Harun al-Rashid, kota ini menjadi jantung dunia, pusat kekuatan, ilmu, dan kemakmuran. Di masa itu, Baghdad dihuni 1 juta penduduk, saat Paris baru memiliki 20.000. Di sana berdiri Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan ilmu terbesar di dunia. Ratusan ribu buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab. Sementara Eropa sibuk dengan perang dan wabah, kaum muslimin menjaga peradaban tetap hidup. Secara ekonomi, wilayah Abbasiyah membentang dari India hingga Maroko. Khalifah menerima jutaan dinar dan dirham dari pajak dan perdagangan internasional. Baghdad bukan sekedar kota, tapi panggung global peradaban. Harun al-Rashid dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga ketegasannya. Suatu ketika, Kaisar Nicephorus dari Romawi menolak membayar upeti dan menulis surat menantang sang khalifah. Harun menjawab dengan kalimat yang mengguncang sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harun al-Rashid kepada Nicephorus anjing Romawi. Jawabannya bukan apa yang kau dengar, tapi apa yang akan kau lihat. Dan benar, tak lama kemudian, beliau memimpin pasukan besar menyeberang menuju perbatasan Romawi. Romawi pun tunduk kembali, membayar upeti setiap tahun. Inilah masa ketika suara umat Islam dihormati dan ditakuti. Bahasa kekuatan hanya bisa dijawab oleh kekuatan. Baghdad pun terus bersinar. Ia menjadi mercusuar peradaban lewat 3 hal: ilmu, arsitektur, dan keamanan. Para ulama dari seluruh dunia datang ke Baghdad, dari Imam Syafi'i hingga Imam Ahmad. Kota dibangun melingkar dengan desain menakjubkan, dilengkapi masjid megah, madrasah, dan pasar terbesar di dunia. Jalur-jalur perdagangannya aman, ada pos militer, penginapan, dan tempat mandi umum. Berkat keamanan inilah, para ulama seperti Imam Bukhari dapat menuntut ilmu ribuan kilometer jauhnya tanpa rasa takut. Bahkan, duta Abbasiyah bernama Ahmad bin Fadlan dikirim berdakwah hingga ke bangsa Viking di Rusia. Catatannya menjadi sumber utama sejarah Eropa Utara, bukti bahwa kaum muslimin kala itu adalah pemain utama peradaban dunia. Namun setiap kekuatan memiliki masa. Abbasiyah akhirnya runtuh pada tahun 1258 ketika Mongol menyerbu Baghdad. Mengapa? Karena 3 hal. Mereka meninggalkan jihad, mencintai dunia berlebihan, dan menyerahkan amanah pada orang yang tidak layak. Ketika cinta dunia mengalahkan cinta pada Allah, maka kekuatan pun memudar. Sejarah berputar. Dulu, kita pernah menjadi superpower dunia, kuat secara ilmu, ekonomi, dan iman. Kini, mungkin kita lemah, tapi bukan berarti tak bisa bangkit. Karena sejarah selalu memberi pesan. Umat yang belajar dari masa lalunya akan menulis kejayaan baru di masa depannya.
Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video keren lainnya. Silahkan komen sudah subscribe, ada voucher pulsa untuk 1 orang pemenang.